Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pusboko Ponco yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok kami adalah Zagina Salsa Nabila, Hilatul Rahmah, dan saya Ayuni Maratus Liha. Adapun materi pada kali ini adalah teknologi informasi dalam manajemen perkantoran. Berikut adalah pemaparan materinya. Materi yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai perolehan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi baik yang berbentuk angka, huruf, gambar, maupun suara dengan suatu alat elektronik berdasarkan kombinasi antara perhitungan dan komunikasi jarak jauh. Selanjutnya, pengaruh teknologi informasi terhadap manajemen kantor. Yang pertama, penanganan surat dan pembuatan laporan. Dengan diciptakannya mikrokomputer yang sekaligus dapat berfungsi sebagai word processor, maka dengan menggunakan komputer semacam ini, penyelesaian surat-surat dan laporan sangat dipermudah, cepat, dan cermat. Terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan word processor. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas dalam pengolahan dokumen, laporan, atau surat, dan sebagainya. Yang kedua, menambah kepuasan kerja. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil akhir. Selanjutnya, menghemat tenaga, mempermudah mengedit atau mengolah kalimat, mempermudah memperoleh kembali data yang tersimpan, kemampuan untuk mengintegrasi word processor dengan komputer-komputer lainnya. Yang kedua, komunikasi perkantoran. Dengan kemajuan teknologi informasi, maka telekomunikasi makin dipermudah dan dipercepat. Informasi tidak saja dapat dikirimkan dalam bentuk kata-kata dan sandi-sandi, seperti halnya dapat dilakukan melalui telepon dan telegram, tetapi dapat dikirim dalam bentuk tulisan, angka, maupun gambar. Yang ketiga, pengiriman surat. Pengiriman surat jarak jauh dilakukan dengan pesawat elektronik, karena itu dikenal nama pos elektronik. Karakteristik utama dari electronic mail adalah transmisi informasi dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan metode elektronik penangkapan, pentransmisian, dan penyampaian informasi. Pengaruh teknologi informasi dalam manajemen kantor yang selanjutnya yaitu tata laksana arsip atau filing. Arsip yang semula berupa tumpukan kertas dan disimpan di gedung arsip, sekarang arsip dapat disimpan di dalam disket-disket, CD, dan juga flash disk. Dengan demikian, penyimpanan arsip sekarang beralih kepada penyimpanan dan pemeliharaan yang memerlukan tempat jauh lebih sedikit daripada gudang arsip dalam bentuk kertas. Selanjutnya yaitu pengaruh teknologi terhadap perkantoran. Yang pertama, penghematan biaya untuk gaji karena berkurangnya pegawai yang dibutuhkan. Yang kedua, harga teknologi baru ini relatif lebih murah. Yang ketiga, penghematan biaya ketatausahaan sebagai akibat penyimpanan data di disk tidak memerlukan ruang seluas filing kabinet. Yang keempat, untuk pengambilan keputusan, data dapat diperoleh, diproses, disimpan, dan dicari secara cepat. Yang kelima, produktivitas meningkat secara cepat. Yang keenam, keluasan dalam bekerja karena adanya berbagai variasi peralatan untuk berbagai keperluan. Yang ketujuh, meningkatnya komunikasi antara para eksekutif secara individual dari kantornya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan teknologi informasi terhadap otomatisasi kantor. Pengertian dari otomatisasi perkantoran sendiri yaitu penggunaan alat elektronik untuk memberikan kemudahan komunikasi formal dan informal, terutama apabila berkaitan dengan komunikasi informal dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya. Fungsi otomatisasi perkantoran yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas kerja, diantaranya meminimalkan biaya. Yang kedua, memecahkan masalah dengan lebih cepat karena sistem otomatisasi kantor akan memungkinkan berunding dengan lebih baik
di antara para manajer apabila ingin berkomunikasi untuk memecahkan masalah tertentu tanpa batasan waktu dan juga tempat. Yang ketiga, pemrosesan data lebih banyak dan juga cepat. Yang keempat, mengurangi jumlah staf dan juga meningkatkan efektivitas pekerjaan petugas administrasi. Next adalah pemanfaatan teknologi informasi terhadap otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran merupakan sebuah pemanfaatan teknologi untuk mempermudah komunikasi baik formal maupun informal yang dilakukan oleh orang dalam lembaga maupun luar untuk memudahkan komunikasi sehingga meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya adalah fungsi otomatisasi perkantoran. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pekerja. Yang kedua adalah memecahkan masalah dengan lebih cepat. Yang ketiga adalah pemrosesan data yang lebih banyak dan cepat. Yang kelima adalah mengurangi jumlah staf yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas pekerjaan petugas administrasi. Next adalah model otomatisasi perkantoran. Yang pertama adalah mengenai proses di mana terkait proses manufaktur selalu mengarah kepada otomatisasi kantor. Selanjutnya adalah otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Selanjutnya adalah otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Yang ketiga adalah otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang terakhir adalah otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti metode tersebut. Itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.